Biasa, Fakultas Pertanian, Jurusan Ilmu Perikanan. Kami dari kelompok 1 Avertebrata ingin menjelaskan materi tentang Malacostraca dan Copepoda yang beranggotakan. Saya Yasmin Abiwaruga dengan NIM 444-33-10554. Saya Rega Pratama dengan NIM 444-323-0144. Perkenalkan, saya Muhammad Rizul Islam dengan NIM 444-323-0122. Saya Ahmad Kamil dengan NIM 444-330-128. Saya Nomor Fauzi dengan NIM 444-30135. Saya Zafir Jalurmana, NIM saya 443-230-156. Saya Najwa Isya Muhammadi dengan NIM 444-323-060. Saya Sylvia Marindra dengan NIM 444-323-142. Saya Isa Kurnia Ramadhani dengan NIM 44-23-0130. Saya Nadia Mediana dengan NIM 444-330-150. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Malacostraca. Malacostraca adalah krustasea yang memiliki ukuran tubuh paling besar. Malacostraca juga adalah hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Arthropoda. Tubuh Malacostraca pada umumnya terdiri atas 14 segmen. 8 segmen depan merupakan cephalothoraks, sedangkan 6 segmen belakang membentuk abdomen. Sebagian besar dari kelas ini yaitu udang, kepiting, lobster, dan kelomang. Malacostraca dibagi menjadi 3. Yang pertama isopoda, yang kedua stomatopoda, yang ketiga dekapoda. Isopoda ciri-cirinya tubuhnya pipih, dorsoventral, dan berkaki sama. Yang stomatopoda mempunyai karapaks, sedangkan dekapoda memiliki 10 kaki dan cephalothorax. Baik, saya Ahmad Kamil. Saya akan menjelaskan dengan morfologi Malacostraca. Morfologi Malacostraca yaitu memiliki 2 bagian utama, yaitu cephalo dan toraks, yaitu artinya adalah kepala plus toraks. Arterior yang keras dan abdomen yang bersendi pada seluruh bagian tubuh hewan. Terdapat ekskeleton yang mengandung kitin, tipis dan lembut di bagian sendi untuk memungkinkan gerakan, tetapi keras di bagian yang lain. Seluruh bagian tubuh menyusun atas somit, yaitu kepala 5, toraks 8, dan abdomen 6, masing-masing dengan sepasang embelan ventral. Mata majemuk, mulut terletak ventral, dan anus terbuka di telson di ujung abdomen. Insang terdapat di kedua sisi toraks di bawah karapaks. Lubang kelamin berpasangan pada betina terdapat di dasar kaki berjalan ketiga, dan pada jantan terdapat pada kaki berjalan kelima. Terima kasih untuk sekian. Fisiologi Malacostraca. Cara makan Malacostraca yang beraneka ragam yaitu dengan filter feeder, pemakan bangkai, herbivora, karnivora, dan parasit. Sistem pernapasannya, kebanyakan Malacostraca besar bernapas melalui insang yang berkembang sebagai pertumbuhan vakularisasi pada segmen pertama kaki toraks atau insang epipoda. Sistem saraf Malacostraca dalam bentuk primitif terdiri dari tali saraf ventral dan ganglia di setiap segmen tubuh. Ganglion supraesophagus mempersaraf mata dan antena, dan ganglion subesophagus mempersarafi bagian mulut dan daerah kepala. Pada amfipoda dan dekapoda anomuran, segmen ganglia menyatu dengan berbagai cara. Pada dekapoda basiuran, ganglia abdominal dan toraks menyatu menjadi satu pusat ganglionik toraks sentral. Sistem peredaran darah Malacostraca. Malacostraca memiliki sistem peredaran darah terbuka di mana jantung memompa darah ke dalam rongga tubuh di mana ia mencukupi kebutuhan organ akan oksigen dan nutrisi sebelum berdifusi kembali ke jantung. Saya akan menjelaskan tentang reproduksi Malacostraca. Pada fase pertama, lobster jantan akan memilih betina yang siap untuk memijah, sementara lobster betina yang tidak cocok akan cenderung menjauh dari lobster jantan. Kemudian, ketika kedua individu sudah cocok, kedua lobster tersebut akan saling berhadapan satu sama lain dan saling mengikatkan kaki jalan.
Selanjutnya, kopulasi terjadi dengan ditandai oleh saling menempelnya abdomen masing-masing hingga kemudian keduanya saling melepaskan spermatofor untuk induk jantan dan telur-telur untuk induk betina. Proses kopulasi pada umumnya berlangsung cepat di malam atau dini hari. Proses pemijahan berakhir dengan ditandai oleh kedua individu saling melepaskan diri. Selanjutnya adalah klasifikasi dari Malacostraca. Di sini saya mengambil salah satu ordo yaitu Decapoda. Jadi kingdomnya adalah Animalia, filumnya Arthropoda, subfilumnya Crustacea. Yang selanjutnya tuh kelasnya Malacostraca dan ordonya Decapoda. Selanjutnya adalah nilai ekonomis dari Malacostraca. Malacostraca ini memiliki peran di ekologi, ekonomi, juga sebagai bahan dasar makanan, terutama diambil dagingnya untuk dikonsumsi. Secara ekologi, Malacostraca berperan dalam memakan sampah organik, penentu kualitas air, serta berperan dalam rantai makanan. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan dari apa itu pengertian Copepoda. Copepoda sendiri memiliki dua artian, yaitu cope yang artinya tangan dayung dan podos adalah kaki dayung. Merupakan kelompok terbesar Crustacea dan dua ordo pelagis yang terpenting adalah Calanoida dan yang kedua adalah Cyclopoida dengan jumlah sekitar 2.200 spesies, termasuk di dalamnya spesies air tawar dan air asin. Sekitar 75% pelagis Calanoida hidup di air asin dan 25% lainnya hidup di air tawar. Ada juga klasifikasi dari Copepoda. Nah, kingdom Copepoda ini mencakup itu Animalia dan filumnya Arthropoda, subfilumnya ialah Crustacea dan kelas Maxillopoda dan subkelasnya terakhir ialah Copepoda. Sekian. Selanjutnya morfologi pada Copepoda. Copepoda ini memiliki tubuh yang berbuku-buku dengan ukuran 1-5 mm dan cenderung berbentuk oval, serta memiliki antena panjang dan bercabang yang berfungsi sebagai memegang makanan ataupun alat reproduksi, serta 5 pasang kaki pada toraks. Copepoda betina mempunyai cadangan telur di bawah abdomennya dan Copepoda jantan lebih kecil daripada betina. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fisiologi Copepoda. Yang pertama yaitu cara makan Copepoda. Copepoda umumnya bersifat filter feeder dan memakan fitoplankton serta bakteri. Copepoda juga bersifat sebagai predator. Yang kedua itu sistem pernafasan. Copepoda yang hidup bebas bernafas menggunakan permukaan tubuh. Yang ketiga ada itu sistem peredaran darah. Tidak ada jantung maupun pembuluh darah. Darah beredar dalam hemosel karena adanya gerakan otot apendik atau sistem saluran pencernaannya. Dan yang terakhir ada itu sistem saraf. Susunan saraf terpusat dan saraf tidak memiliki toraks. Saya akan menjelaskan reproduksi Copepoda. Betina Copepoda mempunyai sebuah atau sepasang ovari dan sepasang seminal reseptakel. Copepoda jantan yang hidup bebas biasanya mempunyai sebuah testis dan membentuk spermatofora. Pada waktu kopulasi, Copepoda jantan memegang betina dengan antena pertama atau kaki renang keempat atau kelima yang berbentuk capit dan melekatkan spermatofora pada betina pada pembuahan seminal reseptakel. Sekali kopulasi dapat digunakan untuk membuahi 7-13 kelompok telur. Telur yang telah dibuahi dirami dalam sebuah atau sepasang kantung telur. Tiap kantung telur berisi antara 5-50 butir telur. Copepoda mengarami telur selama 12 jam sampai 5 hari. Kantung telur hancur dan keluarlah larva yang disebut nauplius. Kemudian, Copepoda betina tersebut akan menghasilkan kantung baru dan kelompok telur baru. Stadium nauplius sebanyak 5 atau 6 instar.
kemudian menjadi Copepodidae sebanyak 5 instar, dan akhirnya menjadi dewasa. Copepoda dewasa tidak mengalami pergantian kulit. Perkembangan dari telur sampai dewasa memakan waktu antara 1 minggu sampai 1 tahun. Copepoda hidup bebas berumur antara 6 bulan sampai 1 tahun lebih. Klasifikasi dari Copepoda, kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, subfilumnya Crustacea, kelasnya Maxillopoda, dan subkelasnya Copepoda. Copepoda memiliki nilai ekonomis, yaitu bisa dijadikan sebagai pakan alami, budidaya pakan untuk larva. Selain itu, Copepoda juga dapat dijadikan sebagai indikator salinitas di dalam bak aquaculture. Jika populasi Copepoda sedikit atau berkurang, artinya salinitas airnya tuh di luar dari batas normal. Copepoda juga bisa menjadi sumber alami pewarna ikan. Dalam jaring makanan di laut, Copepoda adalah produsen utama dari astaxanthin, pigmen karotenoid yang merupakan pembentuk warna dan antioksidan penting. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.